Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Apa ini? Benar-benar kejadian yang luar biasa ya, kemunculan Al-Mahdi, karena sangat sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya. Mungkin tidak lebih dari hitungan jari ya. Kalau yang saya tahu mungkin hanya 2 atau 3 orang saja ya. Saya akan membahas Al-Mahdi dalam pengertian Gowangsit dan Sangga Jayabaya ya. Kalau pengertian Gowangsit bahwa Al-Mahdi Ratu Adil Panatokom Khalifatullah atau Ratu Adil Buddha Angon ya. Ini dipahami bahwa ratu adalah perempuan, ratu adalah wanita ya. Oleh karena itu Ratu Adil harusnya wanita ya. Ini saya katakan memang benar, Ratu Adilnya adalah seorang wanita ya. Sering saya katakan bahwa yang menjadi Ratu Adil saat ini yaitu Kanjeng Ratu ya. Yang saat ini sudah muncul yaitu Sarinah W.R. Soekarno. Itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian kalau di Sangga Jayabaya yang notabene dari Jawa Timur ya, ini mengasumsikan bahwa Al-Mahdi itu laki-laki ya. Ya saya tahu memang demikian, Al-Mahdinya memang laki-laki, cuma karena diutusnya secara diam-diam ini ya, tidak ada yang mengetahui tentunya ya, seperti itu. Dan sebagaimana yang disebut dalam Gowangsit, misalkan melawan sambil tertawa, orangnya tidak serius semacam itu ya. Karena menjadi rakyat kecil semacam itu. Ini juga yang saya tahu demikian itu. Al-Mahdi pun juga demikian itu ya. Ya, jadi bahwa sebagaimana disebutkan di Sangga Jayabaya bahwa Al-Mahdi pun juga menjadi orang biasa dan ya biasa menjalaninya ya seperti orang-orang yang lain ya, orang-orang yang kecil yang lain ya, misalkan bahkan dia juga bisa memasak ya. Padahal laki-laki juga bisa memasak dan lain-lain yang sebagaimana rakyat kecil jalani ya. Semacam itu. Oleh karena itu ini juga ini di luar perspektif ya sampean. Karena biasanya pemahaman pengejawaan seseorang yang dianggap utusan Tuhan ya, utusan Allah itu selalu bak malaikat ya, selalu seperti itu. Lalu kalau ternyata yang diutus itu tidak seperti yang sampean inginkan, yang sampean bayangkan, sampean lalu tidak percaya dan menyangkalnya ya.
Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan sampean, atau tidak sesuai dengan perspektif sampean. Oleh karena itu sampean menolaknya, walaupun ajaran yang diajarkannya terhadap umat ini benar, sampean tidak menerimanya. Karena apa? Karena sampean tidak menyukai sosok tersebut. Sudah sering saya katakan bahwa umat Bani Israel saat itu ya mengharap kedatangan Al-Masih, ya. Tapi setelah muncul Al-Masih Ibnu Maryam, dia pun juga tidak percaya. Ya, kenapa? Ya, karena mungkin tidak sesuai dengan kriteria keinginan umat Bani Israel saat itu. Ya. Sebagaimana munculnya Tolut, ya, dipilih oleh Allah, ya, ditanyakan kepada Nabi, kemudian Nabi berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan siapa pemimpin Bani Israel saat itu yang akan menggawangi atau memimpin umat Bani Israel untuk melawan berperang dengan Raja Jalut, ya. Tapi setelah dipilih Tolut, ya, kemudian banyak dari Bani Israel saat itu tidak percaya. Karena apa? Menganggap remeh menganggap rendah si Tolut ini, ya. Bahkan ada dalam Al-Quran itu dikatakan, kalau tahu yang jadi Tolut ya lebih baik, lebih bagus saya kan punya harta, punya kedudukan dan lain-lain semacam itu. Inilah yang saya katakan bahwa Al-Mahdi, Ratu Adil dan Satrio Piningit yang muncul saat ini di luar perspektif, ya. Kalau sampai selama ini membayangkan bahwa Al-Mahdi raja dunia, ya, kemudian mempunyai power yang luar biasa, sampean akan sangat kecewa juga mengetahui sebenarnya Al-Mahdi itu, ya. Karena apa? Karena yang saya tahu ya ini menjadi rakyat jelata, tidak ada kedudukan sama sekali dalam masyarakat itu. Bahkan dari seseorang sesepuh pun tidak, yai juga dan lain-lain, semacam itu. Kedudukan dunia ini tidak ada. Ini makanya ini di luar perspektif, seperti yang saya gambarkan di video yang lalu, ya, semacam itu. Oleh karena itu sebagaimana yang dipahami dalam Jangkar Jayabaya dan Nuka Wangsit, saya katakan bahwa Al-Mahdi sebagaimana pemahaman Jangkar Jayabaya yang notabene dari Jawa Timur, memang saya katakan bahwa Al-Mahdinya memang laki-laki seperti dalam pemahaman Jangkar Jayabaya. Kemudian kalau dikatakan bahwa Buddha Angon ini adalah Ratu Adil, ratu katanya wanita, ya, saya katakan memang Ratu Adilnya juga wanita, yaitu sering saya katakan Sarinah W.R. Soekarno, ya. Jika saya katakan Satrio Piningitnya, ya, ini implementasi dari Al-Mahdi Ratu Adil, ya. Ini adalah pemerintahan saat ini, yaitu Pak Jokowi. Coba kalau sampean masih meragukan, coba
apa ini telaah dan pandanglah bahwa masa ada pemimpin yang 5 kali berturut-turut selalu dimenangkan. Bukankah ini suatu keajaiban? Kemudian bukankah pencapaian akuisisi Freeport, ya, kemudian pengambil blok Rokan, blok Mahaka, pembubaran Petra misalkan, ya, kemudian pembuatan CPO, ya, kemudian di Bank Swiss ini akhirnya bisa dibuka. Ini saya sangat meyakini ini di luar ekspektasi tentunya. Kalau hanya Pak Jokowi gitu saja, ya, ini di luar ekspektasi, capaian yang luar biasa. Kalau tanpa ada kepanjangan tangan Allah, rekayasa kekuatan dari Allah, ini kayaknya nggak mungkin toh, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak SBY misalkan dan Bu Mega sebelumnya ini. Toh belum berhasil toh. Ini bukti bahwa kepanjangan tangan Al-Mahdi ini diberikan power oleh Allah untuk merebut misalkan mengakuisisi Freeport, ya, dan lain-lain, ya. Masa jika sampai pandang ini bukan kepanjangan tangannya dari Al-Mahdi, masa Allah memberikan power semacam itu, ya.